anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia masih dapat mengenyam pendidikan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan program pendidikan bagi mereka. Karena dengan jalan hidup saya di sini, saya ingin menjadi pengacara untuk membantu orang-orang baik, orang-orang yang tidak bersalah maupun orang-orang yang susah dan lemah ekonominya. Tentunya, kesempatan pendidikan yang mereka peroleh merupakan bekal untuk meraih masa depan yang lebih cerah. 1000 kebaikan akan mudah dilupakan dengan satu kesalahan. Kami ingin berubah lebih baik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2019, jumlah tahanan dan narapidana anak di seluruh Indonesia mencapai 2.699 anak, dengan rincian 779 anak tahanan dan 1.920 anak pidana. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terpisah dari lembaga pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi penjara orang dewasa. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka anak ditempatkan terpisah dari orang dewasa. Khusus soal anak dan remaja dalam LPKA, mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA atau Lapas wajib menyelenggarakan kegiatan tersebut. Program pendidikan dan pembinaan tentunya diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. Harus menjelaskan definisinya, tentu kita harus menyesuaikan dengan regulasi di perlindungan anak, di bidang perlindungan anak. Kami sih sebetulnya mengawal persoalan anak yang dipidana itu adalah dengan memastikan regulasi di bidang perlindungan anak itu tersedia, dan sejak tahun 2012 maka sudah ada perubahan dari yang sebelumnya melalui pendekatan penghukuman berubah menjadi yang lebih bersifat memulihkan. Oleh karena itu maka tidak lagi dikenal istilah narapidana anak gitu ya. Jadi ketika kita mau menggunakan istilah narapidana tentu itu ada di undang-undang terpisah, undang-undang orang dewasa, misalnya undang-undang 12 tahun 95 tentang pemasyarakatan. Begitu kita sebut anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana, maka itu bagian dari istilah dari anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi istilah anak yang berhadapan dengan hukum itu mengandung 3 pengertian. Jadi mereka anak yang di bawah usia 18 tahun yang melakukan tindak pidana, yang kedua menjadi korban tindak pidana, lalu kemudian yang menjadi saksi. Implementasi Undang-Undang 11 tahun 2012 itu memang merupakan proses yang lebih mengedepankan hak-hak, baik itu hak pelaku anak maupun hak korban anak serta saksi. Ini berbeda pada saat misalnya kita bicara undang-undang sebelumnya terkait peradilan anak ya. Karena undang-undang sistem peradilan pidana anak ini lebih kemudian melakukan upaya terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga pada saat seorang anak yang menjadi pelaku, ada hak-haknya yang harus dipenuhi. Misalnya pada saat dia di tahapan proses penyidikan, di tingkat kepolisian, maka hak-hak terhadap pendidikan, hak-hak terhadap pemenuhan yang lainnya, hak-hak terhadap misalnya mereka berhak untuk mendapatkan penasihat hukum, berhak untuk mendapatkan pendampingan sosial, berhak misalnya tetap diutamakan atau diupayakan sekolahnya tidak terputus, berhak untuk ketemu dengan orang tua, berhak kemudian mendapatkan pengacara dan lain sebagainya. Itu juga menjadi hak-hak yang diatur. Sama dengan korban. Pada saat seorang anak yang berkonflik dengan hukum,
atau berhadapan dengan hukum dia sebagai korban, maka hak-haknya misalnya untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis, mendapatkan kemudian perawatan kesehatan, kemudian memastikan bahwa kelangsungan hidupnya tetap berjalan, kelangsungan pendidikannya tetap berjalan, berhak juga dia mengetahui sampai sejauh mana proses hukum terhadap kasusnya juga terus dilakukan. Nah, itu diantara hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun saksi, maupun pelaku. Tembok LPKA bukanlah penghalang bagi anak binaan melanjutkan pendidikan. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab, Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru menyelenggarakan program pendidikan bagi anak binaan sebagai bekal meraih masa depan yang cerah. Terdapat di Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru. Jarak tempuh dari Kota Pekanbaru kurang lebih sekitar 30 kilo. Karena sebelumnya bahasanya LPKA ini letak di Ngobah, setelah ada dibuatkan gedung, makanya terus dipindahkan di Rumbai Bukit ini. LPKA ini adalah dibangun yaitu untuk wadah atau untuk istilahnya pendidikan khusus anak-anak, yaitu di bawah anak-anak yang masih di bawah umur yang mengalami konflik dengan hukum. Ya, pendidikan di sini ya meliputi yang pasti namanya anak-anak ini ya larinya masih ke bidang pendidikan aja, Bu. Pendidikan beda dengan lapas dewasa gitu. Artinya pendidikannya pendidikan khusus untuk pendidikan rohani, pendidikan untuk menambah ilmu gitu, yang sifatnya tidak dikerjakan itu. Kalau sudah selesai masa pidananya di sini, yang telah mengikuti sini, itu sama aja, nggak ada bedanya dengan anak-anak yang di luar. Bisa juga nanti yang tamat dari SMA nanti bisa masuk kuliah. Dan yang sudah dibina di sini, di luar bisa juga nanti usaha seperti halayaknya anak-anak di luar, nggak ada bedanya. Nama Victor Ninggolan, umur 17 tahun. Itu pertama kali masuk ke sini, kelas 12 SMA. Karena melakukan kesalahan itu masuk ke sini, tapi saya tetap bersyukur bisa melanjutkan pendidikan saya di lapas ini dan semua berjalan dengan lancar. Selama pembinaan di sini saya banyak sekali mendapatkan pembelajaran yang berguna bagi kehidupan saya. Yang pertama, saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum lainnya. Prestasi yang pernah saya dapat yaitu juara lomba puisi dan lomba azan, dan juga juara cerdas cermat. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di dalam LPKA Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru juga turut bersinergi dengan pemerintah setempat agar penyelenggaraan pendidikan berlangsung optimal. Sebenarnya pendidikan kesetaraan itu kan sama dengan pendidikan biasa, ya kan? Cuman barangkali mereka tidak lagi mengikuti seperti di SD negeri, di SMP negeri, di SMA negeri. Nanti itu kita bina melalui SKB, ya kan? Sanggar Kegiatan Belajar namanya. Nah, Sanggar Kegiatan Belajar ini salah satu yang kita wajibkan mereka itu bukan hanya
memberikan pendidikan kepada anak-anak yang putus sekolah atau mereka bekerja dulu lalu mereka belum punya ijazah SMA karena kesulitan hidup kan. Tapi juga persoalan-persoalan sosial lainnya. Anak ini kan persoalan sosialnya banyak nih. Ada yang mereka itu melakukan sebuah kejahatan dalam tanda kutip, lalu mereka dimasukkan ke lapas. Ada mereka itu yang berkeliaran di jalan, ya kan? Yang mereka itu tidak jelas orang tuanya, dibawa oleh orang lain, lalu mereka menjadi peminta-minta di sini. Itu juga merupakan kewajiban kita. Oleh karena itu perlu kerjasama antara dinas sosial, ya kan, persoalan sosialnya, dengan dinas perlindungan anak, ya kan, lalu dengan dinas pendidikan atau dinas terkait lainnya, sehingga nanti mereka itu betul-betul bisa menerima hak mereka itu, walaupun mereka sekarang ini sedang diletakkan pada satu tempat yang namanya pembinaan di situ. Sekarang ini yang kita didik itu sekitar 40 orang. Ya, dari beberapa tingkatan tadi, ada yang paket A, paket B, paket C. Ya. Dan alhamdulillah kemarin itu kita sudah memberikan ijazah kepada 7 orang lulus. Ya, kita tuh ingin mendongkrak ini. Karena ada sebagian dari mereka itu tak bisa diberikan ijazah seperti yang saya katakan pertama tadi. Ini yang akan kita coba mengkoordinasikan nanti dengan kementerian terkait. Bagaimana memberikan konsep syarat minimalis. Maka tadi bisa enggak nanti kalau disepakati oleh pusat dengan regulasi nanti, anak-anak itu cukup surat keterangan dari sekolah saja. Program lain yang diberikan oleh pemerintah setempat adalah pendampingan dan pembinaan hukum terhadap anak-anak sebagai upaya perlindungan hak anak. Memenuhi semuanya, walaupun kita sadar belum sempurna yang diharapkan. Nah, contohnya kita telah melaksanakan hak untuk pendidikan. Kemudian perlindungan, kalau ketika ada permasalahan dari sisi hukum, korban apa segala macam, kita sudah lahirkan UPT. Kemudian turunan dari Kementerian PPA kita akan melahirkan Perda tahun ini. Kemudian kita juga sudah ada rumah perlindungan. Bahwa kan konsep untuk hak-hak anak ketika anak-anak memang diragukan keselamatannya terkait dengan hukum, pemerintah daerah sudah harus menyediakan suatu tempat yang bisa anak-anak itu aman. Kita sudah ada rumah aman. Kemudian untuk penjangkauan kasus, kita sudah mulai membentuk suatu kader namanya PATBM yang terkait dengan unsur-unsur masyarakat, bahwa semua berkaitan dengan laporan kemasyarakatan tentang anak-anak ini, semua pihak yang di ranah terbawah, baik RT, RW, lurah, camat, dan tokoh masyarakat harus terlibat di unsur PATBM. Jadi kami senantiasa berkumpul. PATBM ini di Kota Pekanbaru baru terbentuk 39 kelurahan. Ini akan kita gesa untuk tahun ini terbentuk agar semua aware terhadap anak-anak. Bahwa anak-anak ini adalah generasi emas yang harus kita selamatkan, apapun bentuknya, dari kalangan manapun. Pertama, pemberdayaan. Nah, kita penguatan rumah tangga tadi yang paling pokok. Kemudian pemberdayaan ini sejalan dengan bagaimana kita membangun smart people, membangun masyarakat yang cerdas, terutama bagaimana kita melakukan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat kita yang miskin. Maka ini ada tridaya. Memberikan tridaya tersebut adalah pertama memberikan pelatihan-pelatihan atau keterampilan untuk mereka, termasuk anak tadi, agar mereka mampu untuk memberdayakan dirinya. Kemudian juga harapan kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau mengisi lapangan pekerjaan setelah kita berikan peningkatan kapasitas dari dirinya sendiri. Selain pendidikan dasar, pendidikan strata tinggi juga diselenggarakan bagi remaja binaan, seperti program Kampus Kehidupan yang diselenggarakan oleh Lapas Pemuda 2A Tangerang, Banten, bekerja sama dengan Universitas Swasta di Tangerang yang menyediakan perkuliahan jurusan hukum bagi para remaja binaan.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan kesempatan bagi warga binaan lapas untuk mengenyam pendidikan tinggi. Adalah program Kampus Kehidupan. Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Jadi Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas 2 Tangerang ini adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kanwil Kemenkumham Banten, di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Baik, di kampus ini, di kampus kehidupan ini, Lapas Pemuda memiliki 3 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Hukum, bekerja sama dengan Universitas Syekh Maulana Yusuf Tangerang. Yang kedua adalah Fakultas Agama Islam. Ini juga bekerja sama dengan Universitas Syekh Maulana Yusuf Tangerang. Yang ketiga adalah Pendidikan D1 Teologi, bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Bangkit dan Sekolah Tinggi Victory Jakarta, Ilmu Teologi. Nah, ini untuk jenjang perguruan tingginya. Kemudian untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, kita memiliki kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Nah, ini pendidikan formal yang kita siapkan di dalam lapas ini. Nah, untuk pendidikan non formal, kita juga menyiapkan wadah-wadah kegiatan pendidikan untuk menampung mereka. Di antaranya adalah kegiatan pondok pesantren At-Taubah. Jadi di dalam lapas ini ada satu blok khusus yang kita persiapkan sebagai tempat untuk menampung para santri. Jadi blok ini kita fungsikan sebagai blok pondok pesantren At-Taubah. Dasar hukumnya sudah ada. Pondok pesantren ini kita bekerjasama di bawah binaan Dinas Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang. Kemudian kita juga bekerja sama untuk para pengajarnya dengan NU, dengan Banser dan sebagainya. Kemudian kita juga punya taman-taman bacaan masyarakat. Di setiap blok kita siapkan taman-taman bacaan, dan setiap Jumat ini pemerintah Kota Tangerang mengirimkan mobil keliling perpustakaannya. Seperti kita lihat di belakang ini, kebetulan hari ini hari Jumat ada kegiatan perpustakaan keliling. Nah, untuk pendidikan S1, untuk D1 Teologi ini kebetulan baru berjalan 1 semester. Kemudian Fakultas Agama Islam ini juga baru berjalan 2 semester. Yang Fakultas Hukum sudah berjalan 6 semester. Kebetulan di situasi pandemi ini kita melaksanakan pembelajaran virtual jarak jauh, ya. Jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah, kita juga menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sarana yang ada di Lapas Pemuda. Nah, tentunya prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh para mahasiswa kami secara kualitas prestasi akademis, kalau informasi dari para dosen, prestasinya cukup membanggakan. Jadi dari sisi nilai-nilai yang telah diraih oleh para mahasiswa kami, ini tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar, ya. Jadi tidak kalah prestasinya, walaupun mereka di tempat yang terbatas, di tengah-tengah tembok keliling ini, ternyata mereka bisa berprestasi, meningkatkan prestasi akademisnya. Mereka belajar sangat antusias sekali dan nilainya sangat baik ya. Banyak yang memperoleh nilai grade cum laude, ini sangat menarik. Ternyata mereka pada pinter gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pada saat pandemik ini, karena kita menggunakan sistem hybrid dan juga online learning, mereka belajar melalui komputer, melalui internet, melalui Google Classroom, ada yang melalui Google Meet, ada yang juga dosen yang menyiapkan Spada, sistem pembelajaran daring, dan juga melalui Zoom Meeting. Ini berjalan dengan sebaik-baiknya sampai mungkin sekarang sebentar lagi ya ujian akhir semester, mereka antusias sekali untuk mengikuti belajar. Ini yang sangat menarik bagi mereka dan prestasinya tidak kalah dengan mahasiswa reguler biasa. Ini yang menurut saya ini adalah sesuatu yang harus memperoleh perhatian khusus dari pihak pemerintah ya. Jadi ternyata mereka yang ada di lapas pun perlu memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan keinginan motivasi mereka untuk hidup nanti setelah selesai di lapas ini bersama masyarakat. Nama saya Asep Cahyana, saya di Fakultas Agama Islam. Saya angkatan kedua mungkin perkuliahan di sini. Yang pertama hukum dan yang kedua kami angkatan Agama Islam. Saya asal tahanan saya dari Salemba, Rutan Salemba. Cita-cita dari saya sendiri, apalagi setelah membawa gelar sarjana dari sini, terutama
di luar sana mungkin masih banyak sekolah-sekolah khususnya yang swasta, misalkan MTS, MA itu membutuhkan sekali, sangat membutuhkan jasa-jasa sebagai guru. Ya, jadi sebagai guru mungkin saya insya Allah kalau bisa mungkin menjadi seorang guru entah di swasta apapun di negeri. Yang penting saya pengabdian sebagai bentuk terima kasih saya kepada Tuhan yang pertama, dan terima kasih saya terhadap semua yang telah memfasilitasi saya dengan mengabdikan diri saya kepada negara gitu. Dengan sebagai menjadi seorang pengajar. Saya terkena vonis 10 tahun. Vonis 10 tahun dan insya Allah di bulan Agustus atau September 2021 ini secara pembebasan bersyarat saya sudah dapat kembali ke keluarga. Ya, pertama alhamdulillah kami semua kenapa IPK-nya bisa tinggi-tinggi, minimal ada di angka 3,23 dan tertinggi pun ada di angka 3,97 karena secara praktek kami ini sudah melalui semua proses hukum. Hanya teorinya saja yang belum kami pelajari. Jadi terkadang pun dosen ketika belajar mengajari kami di kelas atau secara daring pun terkadang dosen itu pun kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Karena secara praktek alhamdulillah kami ini sudah lumayan menguasai lah untuk hukum pidana, hukum perdata dan lain-lainnya. Menjalani pidana bukan berarti memutus pendidikan dari warga binaan. Karena salah satu prinsip pemasyarakatan dari 10 prinsip menyebutkan bahwa negara tidak boleh membuat warga binaan lebih buruk dari sebelum dia masuk lapas. Itulah kenapa pendidikan itu juga diberi akses. Makanya kepala lapas melakukan sinergitas ya dengan dinas pendidikan, dengan pemerintah daerah, bagaimana supaya remaja atau usia produktif atau warga binaan anak-anak misalnya, karena di lapas juga kadang-kadang ada anak-anak yang masih usia sekolah ya, itu tetap selama menjalani pidana pun tetap mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Jadi belajar mengajarnya dilakukan di dalam lapas, gurunya dipanggil ke lapas, ujiannya pun juga di lapas. Itu yang tidak boleh terputus saat seseorang menjalani hukuman. Dan itu menjadi prinsip. Suatu hari, toga bersandar di kepala kami. Biru langit akan muncul setelah hitam pekat berlalu. Dengan goresan garis-garis dan juga kata-kata yang dulu hanya sekedar mimpi dari balik jeruji. Kini, kisah Bang Napi menjadi sarjana bukan lagi hanya mimpi.